Oke guys, welcome back to Medo ID, dan kali ini kita lagi mau buat lemari atau kabinet serbaguna. Nanti kita akan kasih lihat proses cara pembuatannya, dan juga kita nanti akan kasih tahu aksesoris atau HPL apa yang bakalan kita pakai. So jangan kemana-mana guys. Kita mau langsung ngerangka untuk bagian dasaran kakinya guys. Jadi di sini kita akan membuat persegi, ditambah nanti tulangan di bagian tengah. Kita di sini gunakan air nailer untuk sementara agar nanti bentuknya ini bisa persegi dulu, dan berikutnya nanti baru kita kasih sekrup guys. Kita lanjutkan, sebelum menaruh dasaran kita harus kasih lem kayu dulu agar nanti bisa jadi solid dan strukturnya kuat guys. Berikutnya kita taruh dasarannya, dan berikutnya kita kasih air nailer, tidak perlu kita kasih sekrup lagi. Dan ini adalah HPL dari Taco dengan serinya 884J. Dan berikutnya kita langsung mau potong-potong aja dari HPL ini. Pertama kita kasih dulu lem kuning di permukaan kayunya guys. Kita berikan lem kuning ini di seluruh permukaan dari kayu, dan juga nanti untuk di bagian HPL nya menggunakan scrub. Dan setelah kedua permukaan antara HPL dan blok sticknya ini sudah kita beri lem kuning, setelah hampir mengering lalu kita tempel HPL nya ke permukaan dari blok sticknya guys. Berikutnya kita rapikan sisa HPL yang bagian ujung-ujungnya itu tadi kita lebihkan menggunakan kikir tangan. Selain menggunakan kikir tangan, kita juga bisa menggunakan trimmer untuk melakukan trimming di bagian ujung-ujung dari HPL yang kita lebihkan guys. Berikutnya kita mau tempel edging, dan setelah itu kita tempel untuk bagian top table dari lemari serbaguna ini. Berikutnya kita persiapkan untuk bagian edgingnya. Jadi kita juga harus memberikan lem kuning pada permukaan dari PVC edgingnya guys. Setelah itu kita tempel dan juga kita rapikan menggunakan cutter yang sudah dimodifikasi. Teman-teman bisa melihat caranya di video-video kita sebelumnya guys. Berikutnya kita tempel HPL untuk di bagian dari dasaran kakinya. Kita hanya memberikan HPL ini di bagian depan yang terlihat dari luar saja guys. Dan berikutnya kita mau melakukan proses penempelan edging untuk bagian recess handle atau tanpa tarikan. Jadi kita harus panaskan dulu menggunakan heat gun agar posisinya ini bisa miring seperti ini guys. Setelah itu kita lakukan untuk proses pemasangan engsel. Di sini kita juga bolongi dulu menggunakan mata bor berdiameter 35 mm. Itu memang sudah standar dengan engsel sendok yang akan kita gunakan kali ini. Di sini kita menggunakan produk engsel sendok dari Taco dengan serinya itu ET01 atau engsel sendok yang berjenis slow motion guys. Di sini teman-teman akan mendapatkan bodi dari engsel sendok, lalu ada sekrup-sekrup dan juga penutup di bagian bodinya guys. Berikutnya kita pasang aja ke bodi pintunya. Kita gunakan sekrup 1 cm bawaan dari engsel sendok ini guys. Oke, berikutnya kita lakukan proses assembly atau pemasangan. Berikutnya kita pasang untuk top table-nya guys. Di sini juga kita tidak mau sekrup itu terlihat dari luar, jadi kita menggunakan trapez dari bagian bawah.
Dan berikutnya kita pasang partisi yang nantinya juga berfungsi sebagai jalur dari relaci atau penahan dari engsel sendok untuk pembatas pintunya guys. Berikutnya kita pasang tulangan untuk sebagai struktur tambahan, lalu kita pasang untuk triplek di bagian belakang. Berikutnya kita tinggal pasang engsel sendok yang sudah terpasang di bagian pintu ke bagian bodi dari lemarinya. Di sini enaknya menggunakan engsel sendok dari produk Taco. Di bagian bodi lemarinya ini kita disediakan itu ada 4 lubang untuk kita berikan sekrup, jadi dia benar-benar bisa menahan beban itu secara kuat guys. Karena tadi kita sudah sempat pasang pintu ini ke bodi lemarinya, jadi kita tinggal melepas saja quick release-nya guys. Engsel sendok ini dilengkapi quick release, jadi kalau misalnya teman-teman hanya melepas pintunya, kita tidak perlu melepas sekrup semuanya dari di bodi lemarinya guys. Dan berikutnya kita pasang cover dari untuk bodi engsel sendok ini guys. Dan seperti ini hasil yang sudah kita kerjakan dan kita lakukan proses perakitan guys. Pengalaman saya untuk merek Taco, produknya lengkap dan mudah didapat serta harganya juga pas guys. Dan untuk sebagai info tambahan, engsel Taco ini bisa menahan beban berat pintu sampai 8 kg untuk satu setnya. Oke, jadi kalau teman-teman tadi sudah memperhatikan cara pembuatan dari kabinet sampai pemasangannya, kita mau review sedikit untuk aksesoris atau material yang kita gunakan dari Taco kali ini guys. Aksesoris yang kita pakai ini dari Taco adalah engsel sendok. Nah, di sini saya menggunakan dua tipe kombinasi antara engsel ini karena posisi dari pintu itu berbeda, jadi otomatis kita menggunakan engsel juga yang tipenya berbeda. Untuk yang di bagian ujung dengan ujung ini kita menggunakan engsel dengan tipe full bengkok. Nah, untuk yang bagian tengah ini karena pertemuan antara dua pintu atau ada di tengah-tengah, jadinya kita menggunakan engsel setengah bengkok guys. Oke, jadi setahu saya Taco mengklaim bisa sampai buka tutup itu 60.000 kali guys. Sedangkan di pasaran itu setahu saya sekitar 50.000 kali. Materialnya sendiri terbuat dari zinc alloy, jadi dia lebih tahan karat dan juga lebih tahan lama guys. Dan untuk maksimal bukaan pintu ini dia bisa sampai 100 derajat, jadi dia bukan hanya lurus, bisa agak sedikit miring. Dan untuk tipe engsel sendok yang bisa kita gunakan ini, untuk ketebalan pintu itu mulai dari 14 sampai 24 mm. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya mau ngasih tahu buat teman-teman yang pertama kali mampir di channel ini, kita akan banyak sering membahas untuk tutorial pembuatan furniture dan tips-tips seputar interior. Dukung kami untuk semakin berkembang dengan subscribe channel ini. Jika ada pertanyaan bisa kasih komentar di bawah. Jangan lupa like dan bagikan agar semakin bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Maju terus Woodworking Indonesia, dukung terus produksi dalam negeri, dan sampai jumpa di video berikutnya.